Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim buat rekan-rekan semua dimanapun berada. Baik, izinkanlah pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tutorial tentang cara membuat presentasi sederhana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Langsung saja, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi PowerPoint. Paling tidak ada 3 cara untuk membuka aplikasi ini. Yang pertama bisa dari menu Start, ya. Kemudian cari aplikasi PowerPoint, ya. Biasanya aplikasi ini dilambangkan dengan huruf P dengan background warna merah. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Tinggal mengklik 2 kali ya. Atau cara yang kedua bisa dari taskbar ya. Taskbar yang ada daftar program-program di samping bawah ini ya. Di bawah. Nah, logonya sama. Atau cara yang ketiga bisa menggunakan atau melalui shortcut yang ada di desktop. Nah, seperti ini ya. Misal kita akan menggunakan atau membuka aplikasi PowerPoint dari shortcut ini. Kita klik 2 kali, tunggu sampai aplikasi terbuka ya. Di halaman awal kita akan disuguhkan dengan berbagai tema yang telah disediakan otomatis ini oleh aplikasi PowerPoint ya. Kita tinggal memilih salah satu mana yang sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini yang pertama ini blank presentation, ini artinya adalah tampilan slide yang kosong ya, tanpa gambar. Nah, di sini kita bisa berkreasi untuk menambahkan gambar slide agar menarik. Nah, di sini kita akan mencontohkan slide yang sudah disediakan ya. Misalnya kita akan memilih slide ini, kita klik. Nah, di samping kanan ini bisa rekan-rekan memilih mana warna yang akan rekan-rekan pilih ya. Misal kita memilih yang warna ini, kita klik create ya. Atau ini bisa diklik 2 kali, atau kalau klik 1 kali silakan klik lagi tombol create. Nah, tampilan awal dari slide PowerPoint kita adalah seperti ini ya. Biasanya ini tampilan awal ini digunakan untuk judul. Nah, perlu diketahui bahwa di sini pun sebenarnya kita bisa mengubah tema secara keseluruhan serta bisa mengubah berbagai jenis format lainnya, baik itu format font atau huruf, warna, dan sebagainya. Contohnya kita ingin mengubah warna dari tema ini, caranya yaitu klik menu desain, klik tanda segitiga yang ada di samping kanan atas ini, pilih color, kemudian silahkan ubah warna sesuai keinginan kita. Ada banyak warna yang bisa kita pilih. Baik, selanjutnya untuk menuliskan judul presentasi mudah saja. Itu caranya kita tinggal mengklik pada kotak tulisan ini ya. Itu klik 1 kali. Kemudian silahkan tuliskan judul presentasi yang diinginkan. Misalnya di sini saya akan mengetikkan judul presentasi My Database. Begitupun untuk di bawahnya, untuk keterangan atau penjelasan. Misalnya kita ketikkan seperti itu. Selanjutnya, mari kita buat animasi untuk judul presentasi ini. Caranya itu klik text box atau kotak tulisan ini, kemudian cari menu animasi, animation, klik. Nah, nanti akan ditampilkan berbagai efek animasi yang bisa kita pilih. Kita bisa klik segitiga ini, ada berbagai animasi yang bisa kita pilih. Misalnya kita akan memilih animasi wave. Nah, tampilannya jadi seperti itu. Saya akan coba rubah arah animasinya.
klik dulu kotak teks ini, kemudian pilih efek option, kita ubah arah animasi dari kiri ke kanan, berarti kita pilih from left. Nah, jadi seperti itu. Kita perkecil kotak teks ini dengan cara titik-titik sudut putih ini kita klik, tarik ke dalam. Nah, seperti itu kira-kira. Begitupun yang bawah, mari kita beri animasi. Caranya yaitu sama seperti tadi, cari menu animation, kemudian pilih efek. Misalnya saya di sini akan menggunakan efek fly in untuk efek yang kedua. Arah kita ubah dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita perkecil kotak teksnya ini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian agar lebih cantik, kita bisa mengubah background putih pada slide ini dengan background gambar atau background apapun ya. Misalnya di sini saya akan mempercantik background slide ini dengan background gambar. Caranya yaitu klik kanan di luar slide ini, pilih format background, kemudian pilih picture, texture fill ya, yang ketiga. Kemudian klik file. Ini mencari file gambar yang ada di komputer kita. Kebetulan ini sudah saya siapkan. Saya akan memilih ini. Klik kemudian insert. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Tampak lebih cantik ya. Tampak lebih hidup. Selanjutnya di sini terlihat bahwa tulisannya dibaca kurang jelas. Nah, kita pindahkan aja ke posisi yang proporsional, yang kira-kira bisa dibaca oleh audien ya. Misalnya saya tempatkan di atas di sini. Kemudian begitupun yang teks yang kedua, kita tempatkan lagi di atas ya. Teks yang kedua kelihatannya juga tidak jelas, kita ubah warna dan juga ukuran hurufnya. Caranya yaitu klik dulu kotak teksnya yang akan dirubah, yaitu yang ini. Kemudian kita ke menu home. Kemudian kita ubah ukurannya, misalnya 28. Kemudian kita ubah warnanya. Nah, untuk mengubah warna huruf, ini yang icon A berwarna. Kita klik panah segitiganya, kemudian kita pilih warnanya. Kira-kira yang jelas yang mana ya? Yang putih aja ya. Cukup jelas. Nah, slide pertama tampilannya sudah kelihatan cantik dan elegan. Selanjutnya kita akan membuat slide kedua. Bagaimana cara membuatnya? Ada dua cara untuk membuat slide baru. Yang pertama, bisa kita klik kanan dari di bawah slide ini ya, klik kanan, kemudian new slide. Atau cara kedua, bisa kita klik menu new slide, klik tanda panahnya, kemudian kita pilih title and content. Karena biasanya slide kedua itu berisi tentang judul dan isi, sehingga kita pilih yang ini. Klik, tampil seperti ini. Selanjutnya di slide kedua ini, silakan ketikkan judul materi yang akan kita sampaikan, yang kita informasikan. Bisa di sini saya akan mengetikkan judul data identitas. Nah, di kotak yang bawahnya silahkan ketikkan apa saja yang berhubungan dengan data identitas. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam kotak yang bawah ini ada 6 icon. Masing-masing icon ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ini adalah icon insert table. Fungsinya yaitu untuk menyisipkan tabel. Kita lihat, kita praktekkan, kita klik.
Nah, di sini akan muncul dialog tabel. Kita disuruh untuk menyisipkan atau memasukkan nilai kolom, berapa kolom yang akan kita buat. Kemudian yang di bawah number of row, ini berapa baris yang akan kita buat. Misal barisnya kita buat 4 ya. Kolom tetap 5. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Tercipta 5 kolom dan 4 baris. Kemudian yang kedua, ini adalah insert chart atau untuk menyisipkan grafik ya. Coba kita praktekkan, kita klik. Nah, nanti akan muncul dialog grafik seperti ini. Ada banyak macam grafik ya, dari grafik kolom, garis, lingkaran ya, dan lain sebagainya. Silahkan bisa dicoba. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah untuk menyisipkan diagram atau biasanya organigram ya. Kita lihat, klik. Nah, ada berbagai macam diagram di sini yang tadi sediakan. Nah, misalnya seperti ini untuk organigram ya, atau untuk struktur organisasi, kita bisa memilih mana yang kita inginkan. Kemudian yang keempat ini adalah pictures. Ini fungsinya untuk menyisipkan gambar. Ketika kita klik icon ini, nanti kita akan diminta untuk menyisipkan gambar yang ada di file komputer kita. Baiknya kita sediakan dulu gambar di komputer kita untuk digunakan pada slide ini. Kemudian yang ke-5 ini adalah untuk menyisipkan gambar melalui internet atau online. Kemudian yang ke-6 ini adalah untuk menyisipkan video. Nah, jika tombol icon ini nanti menghilang seiring ketika kita diketik ini, kita bisa melakukan penyisipan tersebut dengan melalui menu insert ini. Sama aja ya. Baik, itulah fungsi-fungsi dari 6 icon ini ya. Nah, sekarang kita ketikkan dulu data identitas. Untuk membuat data identitas ya, seperti pada umumnya berisi nama dan lain sebagainya. Cuma ada hal yang perlu diketahui bahwa untuk merapikan titik 2 kita gunakan tab ya. Kemudian titik-titik ini kita copy biar nanti panjangnya sama. Nah, kemudian kita bisa mengubah format bullet ini menjadi number. Caranya kita blok, kemudian kita di menu home ya, kita klik numbering, tanda panahnya kita klik yang ini, kemudian kita pilih angka karena kita akan numbering ya, klik. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk pewarnaan, ini pewarnaan numbering bisa kita lakukan. Caranya ketika kita kembali ke menu numbering ini ya, kemudian klik bullet and numbering, kemudian warnanya ini kita pilih, misalnya kita warnanya biru ya, seperti itu. Oke, nanti warnanya otomatis berubah jadi biru, dan teksnya pun kita ubah jadi biru seperti tadi. Dari A yang berwarna ini ya, kita pilih warna biru seperti itu. Kita posisikan biar tampak bagus ya. Kemudian selanjutnya biasanya dibutuhkan foto ya, kita sisipkan foto. Nah, caranya tadi karena ikonnya tadi udah tertutup oleh teks ini, kita bisa menyisipkan foto melalui
menu insert, pilih tab insert, kemudian pilih picture. Nah, yang ini. Klik. Kemudian cari foto yang kita telah sediakan di komputer. Misalnya saya cari foto yang ini aja ya. Nah, seperti itu. Kita geser, kita tempatkan posisinya. Kemudian kita beri figura ya. Nah, di sini di menu ketika kita menyimpan foto langsung muncul otomatis properties untuk mengedit setelan foto ya. Nah, kita pilih yang figura yang ini ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan animasi ya. Caranya sama seperti di slide pertama tadi. Silahkan saja buat animasi kreasi Anda sendiri ya. Untuk menambah agar lebih artistik, saya akan tambahkan nah, kira-kira seperti itu. Silahkan saja berkreasi sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya kita kembali ke menu home, ke tab home. Kita bikin slide yang ketiga ya. New slide, data and content. Sini misalnya kita akan mengetikkan, kita akan menghapus yang ini dulu ya. Cara menghapus kotak ini, klik, kemudian tekan delete pada keyboard. Kita akan menuliskan misalnya ucapan terima kasih ya. Sini. Nah, kita buat rata tengah, klik yang tanda center ini ya. Kemudian kita kecil. Kita ubah fontnya. Jenis fontnya misalnya di sini klik jenis font ini ya, kemudian pilih jenis fontnya misalnya ini ya, brush script. Kita perbesar hurufnya. Seperti itu. Kita tambahkan, untuk menambahkan tag bisa kita mengcopy dari tag yang sudah ada ini. Kita klik dulu, kemudian copy atau Ctrl C, kemudian paste. Simpan di bawah. Kemudian kita edit teks yang kedua misalnya semoga bermanfaat. Kita ubah fontnya. Klik jenis font. Misalnya kita gunakan font yang ini ya. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan animasi ya seperti tadi. Misalnya animasi yang ini
kita klik dulu, kemudian ke tab animation, kemudian kita pilih animasi yang ini misalnya. Kemudian yang bawahnya juga kita beri animasi, misalnya yang slide ini ya. Selanjutnya, untuk animasi ini kita bisa mengaturnya sesuai keinginan kita, yaitu pada animation pane. Untuk menampilkannya, klik dulu yang teks yang sudah diberi animasi, kemudian ke tab animation, kemudian pilih animation pane yang ini ya. Klik, nanti akan muncul dialog animation pane. Kemudian untuk mengaturnya kita klik tanda segitiga ini. Nah, di sini kita bisa menentukan pengaturan-pengaturan untuk animasi. Ini start on click, artinya animasi akan berjalan di saat kita mengklik mouse kita. Kemudian start with previous ini akan secara otomatis ya. Dan ini after preview, silahkan dicoba-coba saja. Kemudian juga ada timing, kapan animasi ini akan berjalan ya, berapa lama kita bisa mengaturnya. Dan ini adalah untuk menghapus animasi, remove ya. Silahkan saja dicoba ya. Selanjutnya kita akan menambahkan background ya. Seperti di slide pertama tadi ya. Kita tutup dulu ini. Klik kanan, format background. Misalnya kita akan mengubah background putih ini menjadi gambar ya. Seperti di slide pertama, klik picture or texture file, kemudian pilih file ya. Kita ubah transparansinya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda bisa menambahkan efek transisi untuk perpindahan setiap slide. Kita ke slide pertama, kemudian ke menu ke tab transition. Nah, yang ini ya, klik. Nah, di sini ada sederet efek transisi yang bisa kita pilih. Ya. Misalnya yang efek slide transisi yang pertama kita menggunakan yang ini ya. Nah, tampilannya jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita klik, kita gunakan transition misalnya ini ya. Ketiga, kemudian misalnya kita pilih transisinya ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial sederhana kita membuat presentasi. Ini merupakan dasar-dasar yang selanjutnya silahkan Anda berkreasi sendiri. Dan inilah tampilan video hasil akhirnya. Demikian, semoga bermanfaat dan Anda tidak puas serta penasaran sehingga Anda ingin mencobanya sendiri untuk berkreasi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.